looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind to learn my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves and the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day's through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world again, down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Y'all sing it, come on. I'm on the... Okay, so good afternoon, dear students of Introduction to English Linguistics class. So we're coming into the week 11, and today we're talking about discourse analysis. After last week, we talked about pragmatics, the study of the context, the language and its context, yeah. And now we will study about the more on broader context. So if in pragmatic last week we talk about, oh, it's hot here, for example, like that, and then suddenly and then you understand what is the meaning of your lecturer, and then you open the window or open the door so that the wind can enter the room, so your lecturer or your teacher might no longer say it's hot anymore. But then in discourse analysis here is quite bigger context. It's not only talking about what context happened in that particular time, but also it can be considered as a, because we consider any other elements such as politics, economics, cultural background, or even historical background, because that create a discourse. Nah, here let me see, or let us see the definition. So here, discourse analysis is sometimes defined as the analysis of language beyond the sentence. Beyond the sentence means, ya kalau dari semantik kita belajar konotasi, denotasi dari kata tersebut, kalimat tersebut, tetapi kemudian balik ke pragmatik tergantung siapa yang ngomong gitu ya, siapa yang berbicara, kemudian situasinya itu sedang kenapa gitu. Kita mempertimbangkan itu di saat itu sendiri. Tetapi kalau discourse itu kita menarik banyak hal. Jadi setelah suatu kalimat itu dibunyikan oleh seseorang begitu dalam situasi dan konteks tertentu, kemudian kita tarik kembali lebih jauh lagi. Sebenarnya apa sih alasan kenapa orang ini menggunakan kalimat itu, for example. This contrasts with types of analysis more typical of modern linguistics, which are chiefly concerned with the study of grammar, the study of smaller bits of language, such as sounds, phonetics, and phonology, parts of the words, morphology, meaning, which is semantics, and the order of words in sentence, which is syntax. And discourse here study larger chunks of language as they flow together. Okay. Nah, discourse here, we should consider several things. Nah, one of the branches in discourse, we call it as the 7 building blocks of language. 7 building blocks of language. Jadi apa yang sebenarnya tugas dari sebuah bahasa, dari bahasa, language itu tugasnya itu apa saja? Is it only communicate something so that the listener or the reader can understand what is the meaning by the speaker or the writer? Not
Not only that, actually, but language has some kind of complicated purpose, actually. If, for example, there are so many examples on the language use here, yeah. So one of them is discourse analysis in the element of 7 building blocks of language. So first thing first, we should consider the significance of the use of language. So language can render some aspects more significant or less significant. Later on, the research questions or the question to criticize is, how is the language being used to make something significant or less significant? So, for example, you see that a nervous person, for example, might feel blubbering when he or she speaks. And the context is that, she or he does the presentation in front of the class, so she or he read the definition or read the material very fast, and then she or he explains the material quite complicated, do not go to the point, and lots of blubbering word, for example. That is the pragmatic. We do understand the the psychological condition that was happening to her or him. But then in discourse, we also have the significance. Blubbering di situ, we should need to criticize whether he or she here has the certain purpose gitu ya. Mungkin ya kalau kita tahu di pragmatiknya, ketika seseorang itu, kita tahu nih backgroundnya bahwa seseorang itu pinter banget. Kalau presentasi itu public speakingnya bagus gitu ya. Ketika menjelaskan itu enak dengerinnya gitu. Tapi pada hari itu dia terlihat beda gitu. Dia terlihat blubbering gitu. Dia terlihat terbata-bata ngomongnya gitu. Padahal kita tahu bahwa dia itu biasanya tidak seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, pertimbangan lagi. Ini kelasnya sama di kelas Introduction to Linguistics misalnya. Dosennya sama gitu. Tapi kenapa dia bisa se-nervous ini ya? Kemudian apa yang terjadi dengan dia akhir-akhir ini? Oh, kayaknya dia biasa-biasa aja, lagi gak ada sesuatu spesial gitu. Dia sedang tidak bertengkar dengan pacarnya misalnya, dia tidak sedang dalam kondisi dekat dengan seseorang begitu. Kok tiba-tiba dia seperti itu gitu. Nah, dalam hal ini kita menyebutnya sebagai pragmatik karena kita tahu kenapa dia tiba-tiba blubbering gitu ya. Kita maksudnya merasa tahu background-nya si pembicara ini, kenapa dia bisa terbata-bata begitu. Nah, di dalam discourse kita harus melihat lebih jauh lagi daripada hanya pragmatik. Selain mempertimbangkan kenapa itu dia kenapa dia apakah nervous, apakah sedang putus cinta dan lain sebagainya. Kemudian di discourse ini kita mencari tahu, menginvestigasi lebih lanjut. Bisa juga menginvestigasi lewat temennya yang lain gitu, atau sahabatnya gitu. Ternyata dia blubbering itu karena sedang marah ternyata, bahwa dia itu dianggap sebagai seseorang yang pintar kemudian dimanfaatkan. Akhirnya pas presentasi di kelas, dia merasa capek saat itu, kemudian akhirnya yang keluar adalah kalimat terbata-bata, kalimat yang tidak lancar, yang dia tidak akan perform well di presentasi karena dia sedang merasa moodnya jelek gitu. Jadi dalam hal ini kita menginvestigasi lebih lanjut. Kalau di pragmatik tadi kita sama-sama tidak mengkonfirmasi gitu ya. Di pragmatik kita tidak mencoba mengkonfirmasi what is happening in a situation karena sama-sama tahu gitu. But then in discourse we need to investigate more what is happening gitu. Ya dengan analisa kita sendiri ya, dengan bantuan beberapa referensi. Nah, this one, actually the use of blubbering word, the significance of blubbering word happening when the speaker is blah blah blah. And also the second one is practices. Language can be used to signal a certain activity or practice. Ya, dalam hal ini kita bisa menyambungkan ke speech act ya.
setelah speech act kemarin itu di bagian pragmatik, ada seorang pastor mengatakan, I pronounce you husband and wife gitu ya. Pada zaman dulu bukan husband and wife, tapi I pronounce you man and wives. Tapi karena ada feminist movement, akhirnya man diganti menjadi husband because we are equal according to feminist ideology. Kemudian, nah, something that kind of practice, language practice itu juga kita akan terjemahkan dalam diskurs yang maknanya lebih lanjut lagi. Misalnya talak, misalnya ada seorang suami menalak istrinya. Kata-kata talak itu bagian dari speech act. Tapi kemudian kita juga bisa menginvestigasi lebih lanjut bagian diskursnya. Jadi bagian the larger chunk, the larger context. Kita sama-sama tahu itu maksudnya cerai, tetapi kemudian kita perlu tahu lagi what is happening behind the activity, the practices. Kemudian identities. Nah, ini juga masuk dalam kajian linguistik di sebelum discourse juga ya. Jadi language shows our identities, right? Language can signal a certain identity of oneself or of others. Identity of a nation, identity of a personal, identity of a community, itu bisa di analisa melalui language and identities. So what identity is this language enacting in the speaker or writer? Kadang ketika kita baru kenal seseorang begitu ya, kemudian dia itu berpidato, kemudian pidatonya itu semacam ada isinya tuh propaganda atau memprovokasi begitu. Nah, kemudian kita akan cari tahu melalui identitas dia, background-nya dia, secara diskurs, jadi lebih larger lagi daripada hanya pragmatik. Kemudian relationships. Language can signal the type of relationship the speaker or writer has or wants to have with others. Nanti research question-nya, what type of relationship is this language seeking to enact? Kemudian ada politics-nya. Language in the form of power and control can signal what is correct and good behavior. Jadi language yang kita sampaikan itu ada politicsnya. Politics itu bukan berarti harus seorang DPR, harus seorang gubernur, harus seorang presiden, bukan. Tapi bagaimana kita itu menginfluence others so that the others can believe us. Connections. Language can draw connections between certain things or create a disconnect between other things. Science systems and knowledge. Language can favor one language or one science system over others. Jadi di discourse ini, apa ya namanya? Sebelumnya ini kan bagian dari pragmatik sebenarnya, tapi karena perkembangan teori dan juga perkembangan era ya, kemudian discourse akhirnya lepas dari pragmatik. Jadi kalian kalau masih bingung antara apa sih bedanya pragmatik sama discourse, nah nanti teori akan lebih lanjut lagi, teori-teori yang akan dipakai di pragmatik dan juga di discourse itu lebih lumayan berbeda. Nanti ada alat atau metode yang juga lumayan berbeda untuk mengkaji pragmatik dan juga discourse. Oke ya, jadi ini ada 7 building blocks of language. Tugas-tugasnya bahasa itu adalah antara lain significance, practices, identities, relationships, politics, connections, science systems, and knowledge. Nah, if you look at this pictures, ya, this one is a car advertisement. Ada iklan Lexus car, ya, and then in that car, we know that the background of the car is this car is part of one of the luxurious car in the world, yeah. And then you see that in the advertisement there is a woman in front of the car and wearing only bikini or a bikini, yeah. And then what kind of discourse that this advertisement wants to tell you? What happened? What is the relation between a luxurious car with a woman? In this part, you can describe further about the woman, that the woman has a part of the body gold standard, right? And here she is blonde, and then for example, you are part of the Indonesian audience, and then you can see that this is not Indonesian woman. Your analysis might be different with a person who are not from Indonesia to see this picture. Jadi discourse di sini is not only about written language, but what kind of picture that can be
delivered can be delivered about what kind of message can be delivered from the picture that you see here. Jadi plusnya linguistik itu dia lebih fleksibel, yang seperti saya mengatakan sebelum-sebelumnya, bahwa di study of linguistic you can also study about this picture, while in literature might be quite difficult to analyze this kind of picture. Jadi karena di linguistik itu mengandung bahasa, bahwa bahasa itu tidak hanya written but also spoken, but also visual language can also be taken as your research later on. Jadi kalau mau diterjemahkan lebih lanjut ini ya, kenapa ada ceweknya, kenapa bukan cowok gitu ya? Nah, kita bisa langsung mengaitkannya ke bagian misalnya teori tentang feminism gitu ya. Apa yang terjadi secara wacana apa yang ingin disampaikan oleh advertisement ini, bahwa memiliki mobil ini seperti memiliki seorang wanita dan lain sebagainya. Wanita yang seperti ini yang body goal standard dan lain sebagainya gitu. Jadi kita cari tahu diskursnya ini, kemudian kritisi lagi bahwa secara pada era sekarang tidak ada lagi tuh standar-standar. Jadi kita mengkritisi standar-standar kecantikan di dunia, for example. Bahkan di Indonesia juga adat ketimuran ini tidak cocok nih advertisement masuk ke Indonesia, for example. You may criticize using discourse analysis. Jadi nanti ada metode tersendiri. Biasanya ada semacam pakem-pakemnya untuk meneliti gitu ya. Jadi tidak asumsi kalian sendiri, tidak langsung asal menulis gitu. Ini juga Iron Lady. Ini part of the propaganda board, ada media propaganda begitu ya, Iron Lady. Iron Lady is a Margaret Thatcher. She was the first prime minister in England. Jadi dia satu-satunya perempuan yang menjadi perdana menteri pertama di Inggris. Jadi Iron Lady. Dia tidak menyebut dirinya sendiri sebagai Iron Lady, tapi semua orang menyebutnya demikian, Iron Lady, orang yang iron ya, quite electrifying and then strong and then man-mannered. Jadi masih ada standar bahwa dia itu mannernya seperti laki-laki, jadi dia bisa bertahan di dewan gitu, di pemerintahan, di politik gitu. Jadi dia disebut sebagai Iron Lady. Iron Lady itu juga sebenarnya pada saat itu ada penelitian, dia sendiri tidak menyebut dirinya sebagai Iron Lady. Orang-orang mungkin secara pragmatik gitu ya, secara pragmatik kita melihat gambar ini semacam pujian begitu ya, Iron Lady, pujian untuk seorang Margaret Thatcher, seorang perempuan, dia bisa setara dengan laki-laki. Bahkan dia menjadi satu-satunya perempuan pertama kali yang menjadi perdana menteri, mengalahkan beberapa calon kandidat laki-laki lainnya gitu. Kemudian ini semacam pujian ya, Iron Lady. Wow, she is the Iron Lady. Tapi kita harus memikirkan diskursnya lebih jauh. Siapa sih yang kemudian menyebut dia sebagai Iron Lady, dan kemudian apakah Iron Lady itu sebagai sesuatu yang sangat bagus terus gitu ya? Apakah tidak ada kemungkinan bahwa iron ini bisa iron ini kan semacam kelistrikan gitu, apa bisa nyetrum nggak gitu? Nyetrumnya tuh dalam makna yang negatif bisa nggak gitu? Jadi diskurs ini harus lebih kita gali, lebih investigasi lebih dalam. Bukan, tampaknya memang pujian, tapi kemudian kita juga harus menggali lagi, ada apa di balik pujian itu? Apakah malah justru untuk menjatuhkan Margaret Thatcher atau malah untuk mengangkat Margaret Thatcher? Iklan makanan juga bisa masuk dalam discourse analysis, karena kadang-kadang iklan makanan itu mungkin maksud si pengiklan itu dia mau kreatif begitu ya, tapi kreatifnya itu kita harus criticize. Ada nggak pihak-pihak yang mungkin tersakiti, atau karena sekarang era kita itu banyak era pergerakan gitu ya, salah kalimat aja mungkin banyak ambigunya, atau banyak pejuang-pejuang yang kemudian mengkritisi, kemudian pada demo akhirnya. Nah, salah satunya adalah di sini, dia menggunakan istilah man-sized meals, big on taste, big on serving. Jadi, man up, eat big. Ya, kita tahu bahwa man up itu merupakan verb ya, merupakan verb. Tapi kemudian di sisi lain kita juga harus mengkritisinya sebagai
wah, di mana equality-nya gitu ya? Kenapa man size meals? Kenapa selalu ngomongin man size? Ini beberapa kali diulang loh, man up sebagai verb, kemudian man size meal sebagai adjective, kemudian man size sebagai adjective yang dipajang sendiri gitu. Jadi ada 3 kali pengulangan. Kemudian big on taste. Big on taste itu maksudnya memang maksud mereka itu enak gitu ya, full of taste gitu. Tapi dengan dikaitkannya dengan man itu KFC ini nih sebenarnya ingin ngapain sih? Apakah ingin to mock the woman because uh, they only focus on man and then this menu doesn't deserve to be with the woman. Kemudian big on serving. Apakah kualitas di sini kan bisa dipastikan kualitas pelayanan itu apakah hanya dari laki-laki? Kemudian ya dan lain sebagainya. Jadi ini masuk lagi ke kajian gender ya mungkin ya. Kalau kalian bisa mengkritisi lebih lanjut. Kemudian ini example lagi cigarette advertisement. Jadi misalnya ya ini ada apa ya jarum super rokok jarum super. Di sini sampai jarum super itu mempunyai yang namanya Jarum Foundation atau Yayasan Jarum. Jadi Yayasan Jarum itu yang namanya yayasan biasanya sering memberikan beasiswa begitu ya, atau ada bahkan ada apa bulu tangkis Jarum gitu ya, Jarum Foundation masuk dalam Yayasan Jarum. Di sini diskurs yang ingin mereka sampaikan adalah bakti pada negeri, bahwa Jarum Foundation ini ingin memberikan apa namanya kontribusinya ke Indonesia begitu ya, bahwa mereka mendirikan yayasan ini sebagai bakti pada negeri, ingin menyumbang kontribusi dalam negeri. Dia mendirikan apa namanya olahraga bulu tangkis, kemudian juga beasiswa sekolah, kemudian beasiswa kepemimpinan gitu ya. Tetapi diskursnya adalah kalau kita mau lebih jeli lagi, rokok ini kalau dilihat ya kita sama-sama tahu ya bahwa oke, walaupun rokok ini sebenarnya pro dan kontra ya, yang satu menyebabkan kematian, menyebabkan sakit jantung, kanker dan lain sebagainya, tapi ternyata secara pajak, secara apa namanya pendapatan untuk ke daerahnya itu atau ke negeri ke Indonesia itu lebih banyak ternyata gitu. Pajaknya itu menghasilkan lebih banyak di rokok gitu. Jadi ada pro and kontra, tapi kemudian si Jarum Foundation ini kemudian mendirikan sekolah atau mendirikan beasiswa atau bahkan mendirikan sekolah bulu tangkis tadi itu untuk apa misalnya? Wacananya ternyata apa? Dia ingin tentu saja dia ingin membuat nama mereka bagus kan, Jarum Foundation. Tapi kalau kita sebagai tukang analisis bahasa nih, dengan bahasa-bahasa yang dia tunjukkan seperti ini, sebenarnya apa nih? Apa nih sebenarnya wacana yang ingin dibangun? Gitu ya. Jadi kalian harus berpikir yang lumayan kritis gitu di bagian diskurs. Ya, semuanya juga kritis sih. Jokowi speech. Bagi penggemar Jokowi atau yang bukan penggemar Jokowi sekalipun, kita secara pragmatik sudah tahu bahwa konsep yang ingin dibangun Jokowi adalah dia ingin turun belusuan bersama-sama dengan mau dekat dengan rakyat gitu. Dia simbolkan dirinya sendiri selalu menggunakan kemeja putih yang kadang dilipat untuk mewacanakan mencitrakan bahwa dia itu bekerja gitu. Nah, dalam diskurs itu merupakan dalam pragmatik itu merupakan hal yang oke, kita sama-sama tahu bahwa presiden ini sedang kampanye gitu. Presiden ini sedang kampanye. Tapi kita juga bisa menginvestigasi lebih lanjut. Kampanyenya ini behind the scene-nya itu ada apa sih? Kenapa dia mencitrakan dirinya sendiri sebagai seorang yang dekat dengan rakyat, selalu menggunakan baju putih, kemeja putih, apa makna putih dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya kalau ditarik lagi ke belakang, apa yang hendak disampaikan Pak Jokowi ini ketika memberikan pidatonya? Jadi tidak bisa juga hasilnya bagus, bisa juga hasilnya tidak bagus. Menurut penelitian kalian dengan berbagai referensi yang kuat tentu saja, bukan asumsi. Historical slogan. Kalau kita mungkin hidup di zaman Jepang gitu ya, dan kita tahu diskursnya, mungkin kita bisa langsung kayak seperti menyelamatkan bangsa ya. Jadi jangan percaya dengan propaganda, tapi mungkin sudah ada beberapa yang sadar tentang itu. Tapi karena ini propagandanya kuat sekali, akhirnya kita juga kalah pada waktu itu ya. Jadi Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, mereka seolah-olah memberikan
harapan ya. Ternyata secara diskurs kalau kita mau lihat bahwa Jepang itu sekutunya siapa sih di Perang Dunia II gitu. Kalau kita mau lihat itu, ternyata diskursnya adalah dia ingin menyampaikan bahwa ya untuk mengayomi Indonesia, mereka perlu memberikan kata-kata yang manis dulu, kemudian baru mereka akhirnya istilahnya kasarannya akhirnya menjajah dengan mengaku bahwa mereka adalah saudara kan. Nah, ini juga part of campaign slogan ya. Campaign slogan itu kita sama-sama tahu nih kalau lewat jalan gitu kemudian ada tulisan seperti Babel memanggil putranya, kami Nek Hantayuda, Gubernur Babel 2024. Kemudian kita secara pragmatiknya kita akan tahu bahwa kami Nek Hantayuda. Artinya kami di sini siapa sih? Warga Bangka Belitung, karena di sini fokusnya adalah gubernur ya, Gubernur Babel 2024. Tapi kita juga secara pragmatik juga sama-sama tahu bahwa kami itu ya nggak 100% semua warga Babel, karena pasti ada calon yang lain begitu kan ya. Kemudian kami di sini juga kita semua sama-sama tahu bahwa yang hanya pro ke Hantayuda ini gitu ya. Kemudian diskursnya gimana gitu. Diskurs itu kita akan ya tadi itu menginvestigasi lebih lanjut. Kenapa dia menggunakan istilah kami Nek Hantayuda? Oke, dia mau mencitrakan bahwa semua orang di Bangka Belitung ini ingin Hantayuda menjadi next governor in Babel in 2024 ya. Jadi semuanya itu bahkan gambar cara dia berfoto, cara tersenyum, posisi tangan dan juga bahkan bentuk rambut dan lain sebagainya, cara dia pakai jas dan lain sebagainya itu dapat dianalisa lewat discourse analysis ini. Nah, I think that's all. Jadi anyway, kalian nggak perlu ribet-ribet amat mempermasalahkan antara pragmatik dan diskurs. Nikmatin saja bahwa ini masih introduction to linguistic, bahwa pada dasarnya ya linguistik itu kajian-kajian analisanya itu seperti itu, kajian-kajian penelitian itu seperti itu, bahwa kita bisa mengkaji tentang gambar, kita bisa mengkaji bahkan tentang iklan begitu ya di linguistik seperti itu. Selain pragmatik, kita juga bisa semacam berpikiran ada udang di balik batu nggak ya, dari yang tampaknya citranya baik-baik aja atau sebenarnya citranya dibikin jelek-jelek sekalipun tapi ada sesuatu di belakangnya gitu. Jadi itu maknanya dalam discourse. Okay, anyway, that's all for today. I think I speak slowly because I'm quite sleepy today. Udaranya enak banget, hujan, mendung, kemudian suara saya juga jadi ngikut menjadi seperti sepoi-sepoi, jadi kayak bikin ngantuk ya. But anyway, thank you for listening dari menit pertama sampai terakhir. And then talks, probably I will not give you talks in this week. So thank you for only listening, and also I hope that you learn from this material later on. Yeah, thank you and see you next week. Bye bye.